Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih para mahasiswa yang sudah memberikan salam dan yang sudah memberikan doa-doa kepada kita semua pada sore hari ini. Yang punya rezeki kamera silakan diaktifkan, yang tidak punya rezeki kamera ya nanti suatu saat insya Allah punya kamera ya. Gini aja, mengapa saya ini Zoom? Ya karena kayak tadi yang saya sampaikan, karena saya sedang hari Jumat terlalu padat ya jadwalnya, sehingga saya perlu meminimalisir kegiatan gitu aja. Ya, silakan dengan semua bisa dibuka di RPS-nya untuk bahan ajar yang ada di Sikadu. Itu kan kurang lebih seperti ini. Ya, saya share dulu aja. Kemarin Meet belum saya selesaikan sampai mana selesai apa sudah sampai belum selesai semua saya selesai semua saya mengoreksinya ya. Ya, saya lanjut aja materinya. Kemarin hadis sudah. Nah, hakikat manusia kemarin sudah proses. Kemudian ada pula tentang eh, fikih, tauhid itu maksud saya. Untuk manusia sudah. Intinya nanti Anda pelajari ini ya. Buku modul ini sangat membantu. Ah ini, akidah. Kita langsung ke bab 3 ya. Dalam akidah itu secara bahasa kurang lebih adalah seperti ini. Aqoda yakidu aqidatan. Fa'ala milu fa'lan. Namanya fi'il sulasi mujarad ya. Akdan itu simpul ikatan. Jadi kalau orang punya akidah, itu punya ikatan, punya perjanjian, punya simpul kepada Allah. Nah, setelah terbentuk menjadi akidah, berarti ada yang namanya keyakinan. Makanya kalau acara keyakinan itu sudah urusannya pribadi masing-masing, bukan pribadi orang yang lain. Ya. Relevansinya antara kita, akdan, akidah, tersimpul dengan kokoh di dalam hati yang bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Nah, dulu waktu kita bayi itu kan pernah mendengar. Sebenarnya bayi itu ketika lahir itu sudah Islam. Karena sudah ada perjanjian dengan malaikat. Ketika lahir kok jadi Kristen, nah itu berarti karena faktor lingkungan. Nah ini akidah secara bahasa adalah bentuk jamak dari aqaid, bentuk jamak dari akidah. Beberapa perkara wajib yang didai kebenaran. Ya. Nah, kalau misalnya dalam ilmu khusus, nama dan akidah akhlak. Akidah itu tentang ketauhidan atau tentang keyakinan. Nah, dari definisi ini, maka otomatis ada dua konsep. Ada beberapa konsep. Yang pertama, tentang manusia memiliki fitrah tentang kebenaran. Indra dan kebenaran dan wahyu yang menjadi pedomannya. Ini kan sebagai orang yang berakal. Orang yang beriman dan berakal. Ya, saya belum mengatakan iman dulu ya. Mengapa kadang orang-orang Barat atau orang-orang Amerika atau orang-orang Eropa masuk Islam justru karena setelah menemukan sesuatu di mana meyakini ada Tuhan dalam sesuatu itu. Contoh, astronot pergi ketika itu ke bulan atau ke bintang, kemudian tidak mungkin bahwa bulan atau bintang itu terjadi dengan sendirinya. Itu pasti karena ada yang membuat atau yang menciptakan. Bukan semata-mata alam itu ada dengan sendirinya. Itu tidak mungkin. Tapi apa? Ya dengan sendirinya itu akan mencari kebenaran. Beda dengan akidah di Indonesia. Ya, tapi tidak semuanya. Artinya apa? Islam karena keturunan. Seperti itu. Nah, kedua, keyakinan yang kokoh itu mengandaikan terbebas dari segala percampur adukan dengan keraguan-raguan walaupun sedikit. Nah, ini yang kedua. Mengandaikan terbebas. Ini mulai ada keraguan. Hendaknya bulat dan penuh tiada berbaur dan samaran. Kalau bisa. Kalau bisa itu yang pilih yang nomor satu. Kalau ini masih berbaur. Artinya ada keraguan. Kita sendiri pun belum tentu yakin bahwa hidup di sini itu ada tangan Allah. Misalkan kita di kos
nggak makan, itu sebenarnya kalau konsep rezeki nanti pasti makan. Kalau konsep akidah pasti makan. Entah tahu makannya bagaimana. Otomatis apakah itu usaha atau diam diri di kamar. Contoh cerita Yusuf Mansur ketika itu di penjara, Yusuf Mansur menemukan konsep sedekah. Dia dapat sedekah, dia dapat roti. Tapi roti itu malah justru tidak dimakan. Tapi roti tersebut diberikan kepada semut. Terus berdoa, bilang sama semut, mut, mut, kamu lapar toh? Nih, tak kasih roti. Tapi saya minta tolong, kamu berdoa kepada Tuhanmu, saya juga lapar. Nah, dari itu semua, akhirnya dia dapat rezeki. Selang beberapa waktu, datanglah orang yang menjenguk Yusuf Mansur. Terus ya, dia bawa makanan yang lebih dari roti. Nah, dari itulah maka Yusuf Mansur sangat yakin bahwa sedekah itu bisa menolong segala. Itu. Yang kedua, akidah tidak boleh tidak harus mampu mendatangkan ketentraman jiwa yang meyakininya. Dengan demikian, hal ini mensyaratkan adanya keselarasan, kejajaran, keyakinan yang bersifat lahiriah dan keyakinan sifat batinnya. Artinya apa ini? Tidak mampu mendatangkan ketentraman. Jadi, akidah itu sebenarnya mampu. Tidak boleh, tidak harus mampu mendatangkan ketentraman. Nah, ini ada cara pandang yang lain. Ya, artinya apa? Sehingga tidak bersifat lahiriah, sehingga tidak didapatkan adanya suatu perkembangan sikap lahiriah dan batinnya. Orang yang seperti ini, tahap ketiga, itu tidak memiliki akidah. Dia tidak punya keimanan. Contohnya mana? Orang Cina. Cina itu tidak punya akidah, tidak punya ketuhanan. Lebih parah ini. Jadi di kita banyak tidak percaya Tuhan, tidak percaya Allah, dan tidak percaya manusia. Mati, ya mati. Hidup, ya hidup. Ya hidupnya tidak menikah, ya hidupnya sebatang kara, dan seterusnya. Yang keempat, apabila seseorang telah meyakini suatu kebenaran, tentunya ia harus sanggup membuang jauh-jauh segala hal yang bertentangan dengan kebenaran. Nah, ini yang paling susah. Apa itu? Seorang telah meyakini kebenaran dan konsekuensinya, ia harus membuat jauh-jauh segala hal yang bertentangan. Ya, kita sudah tahu yang namanya AI itu menurut saya bagus. Tapi kalau AI di copy semua, copy paste untuk tugas, itu buruk. Ya, itu kan sudah tahu ya sebenarnya. Nah, kayak gini. Atau Google asal copy paste itu juga kita sudah tahu kalau itu buruk. Kalau misalnya hanya mengumpulkan saja tanpa ada yang namanya modifikasi atau ada yang namanya tambahan ataupun pengurangan, maka otomatis buruk. Nah, tapi kalau dia melakukan itu, maka otomatis akidahnya. Nah, dalam bahasa Arab ini namanya adalah namanya akidah, ilmu ini namanya usuluddin atau ilmu tentang agama. Oke ya, nah ini saya tak model kultum aja ya. Kemudian dalam akidah itu macam-macam, ada akidah uluhiyah, nubuat, ruhaniyah, sam'iyah. Ilahiyah itu tentang ketuhanan. Jadi ruang lingkup kalau belajar akidah itu tentang Tuhan. Itu nomor satu. Ya, walaupun memang tidak kelihatan tapi harus diutamakan. Yang kedua tentang nubuat. Apa itu? Tentang kitab-kitab. Kitab-kitab, mujizat, keramat, nubuat, nabi-nabi, nabi, dan sebagainya. Yang terakhir, yang nomor ketiga yaitu tentang rohania yang bersifat ruh alam metafisik yang tidak kelihatan. Contoh malaikat, iblis, setan. Yang di Indonesia namanya hantu. Di Amerika namanya vampir. Vampir di Cina ya, vampir. Di Amerika namanya zombie. Itu udah ada semua. Di Indonesia namanya sundel bolong, ya. Suster ngengsot, dan seterusnya. Namanya rohani. Yang terakhir adalah sam'iyat, yaitu tentang segel sesuatu yang hanya bisa terjadi lewat sam'i, dalil nakli, dan sebagainya. Ini yang paling bagus. Apa itu? Belajar dari Al-Quran, kemudian tentang hidup akhirat, alam barzah, dan seterusnya. Itu konsep yang paling utama yang perlu Anda pahami tentang akidah. Jadi kalau dalam bahasa Tauhid, saya dulu diajari oleh Ustaz Ramadan, ya itu tentang ketuhanan. Menjadikan sesuatu itu satu lah, itu namanya Tauhid. Ya, Tauhid. Itu namanya Tauhid Ihdah. Dah itu aja dulu. Ya, saya tidak terlalu lama karena sore barangkali ada yang mau macam-macam. Saya tak model semacam kultum, tidak boleh yang lama tentang akidah. Nanti selebihnya silakan mahasiswa pelajari sendiri materinya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya di grup
Kemudian nanti kalau ada masukan yang tugas kemarin, kalau sudah selesai semua nanti akan saya bagi atau saya baca atau nanti saya ada komentar apa nanti saya sampaikan. Sampai inilah, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silakan. Nih Zaki, terima kasih Zak sudah pakai kamera. Restu sudah pakai kamera. Tikos ya. Zaki di mana Zak? Mute Zak. Sabit juga sama Muhammad Hanif ya dan yang lain. Di kos, Pak. Mungkin karena ada di jalan atau di apa yang lain ya tidak apa-apa. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Tidak ada. Bisa dipahami? Iya, ini saya kesusahan satu gedung kearsipan sedang tes sampai tanggal 12. Terus nanti kuliah di ekonomi hari Jumat, misalnya tak, saya Jumat padat sekali. Ada khotib, ada rapat, terus ada Anda. Daripada kosong lebih baik saya sampaikan sekarang aja. Kan gitu ya. Gitu. Iya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Rifa ada di mana Rifa? Di pohon itu di UNES itu kelihatannya. Ya ada, cukup? Cukup, Pak, cukup. Pak. Yes. Oke ya. Sudah saya tidak lama-lama ya, karena sehari-hari karena barangkali mau mandi, mau cari makan dan sebagainya. Yang penting materi akidah sudah. Besok lagi materi syariat. Syariat ya, syariat itu lebih cenderung kayak fikih-fikih. Seperti kajian Safinatun Najah. Makanya nanti kalau ada kajian itu saya harapkan jenengan ikut atau sebagai pengganti mata kuliah syariat itu. Ya, agama Islam nanti tanggal 4 kalau tidak salah Anda ikut saja sebagai pengganti mata kuliah yang temanya syariat gitu aja. Apalagi gedungnya lagi sedang direnov, sedang ada tes PNS, yang otomatis yang sangat memungkinkan adalah Zoom gitu aja. Oke, cukup atas perhatiannya. Tolong Anda pahami tentang ini dah. Kalau bisa dipraktekkan di ya di UNES ya itu. Nanti kalau tatap muka saya ingin buat penugasan kelompok atau tugas-tugas yang harus saya perbaiki untuk Anda semua. Oke, itu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas, selamat belajar, selamat istirahat, selamat makan, dan selamat sehat. Jangan lupa ibadahnya dijaga, yaitu salat maghrib, salat isya, tahajud, dan seterusnya. Itu aja ya, cukup ya. Ya tutup. Mohon nanti perwakilan divalidasi. Ya salah satu ya hari Jumat nanti tidak ada perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, oke. Saya ya saya tutup. Ya, assalamualaikum. Saya tutup di hitungan ketiga ya. 1, 2, ya 3.